itu. Kalau yang sakit dicentongin. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah. Tapi gitulah lama Pak kalau nyentongin. Kenapa nggak pakai ilmu kearifan lokal nenek kita zaman dulu? Jadi bapak alat kelaminnya dipinjam sama ibu, digosokin di sini, gitu. Tapi jangan sampai bolong ya. Ya udah dipraktekin itu Pak, manjur. Udah manjur, ya. Itu kan ilmu zaman dulu. Kayak nggak apa ya, ngeluh nyeri ya. gitu. Minjam stik. Alat kelamin suami. Minjam stik. Oh stiknya, ya gosok. Daripada pakai stik ini nih, ini stik apa namanya nih? Stik kentang. Stik kentang. Ah, pakai itu aja, gosok. Iya. Orang kadang gini, Ji, itu ilmu apa Ji? Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Orang bilang aliran sesat, biarin aliran sesat. Yang penting sembuh dan tidak melanggar agama. Toh yang kita pinjam kan pasangan kita. Kecuali kalau kita pinjam tetangga ya, nggak boleh lah. Tetangga juga nganggur ya. Salam. Ya duduk. Ayo duduk. Ya duduk. Ya. Ini rombongan apa sendiri? Rombongan Pak Ji. Oh iya, yuk. Yuk. Rombongan apa sendiri? Rombongan. Ada berapa orang? Oh iya. Mana bangkunya? Bapak tinggal di mana? Di Jalur 8 Saleh, Palembang. Palembang. Sehari-hari Bapak kegiatannya apa? Usaha Usahanya apa? beras padi pupuk. Apa? Beras padi pupuk. Oh, jual beras, jual padi, jual pupuk. Iya, Di rumah atau di warung atau di kios? di rumah. Di rumah. Dikerjain sendiri atau berdua suami istri? Sendiri. Sendiri. Kalau istri apa kegiatannya? Butik. Hah? Kemarin jualan baju di rumah sama mainan. Jualan baju sama mainan. Baju belanja di mana, mainan belanja di mana? Di Palembang. Oh, di Palembang. Jual lagi di Palembang. Jual lagi di Jalur. Oh, Sok di maksudnya Pak. Oh, iya. Jadi beda usaha ya. Ya. Tapi usaha suami sekarang tuh nggak maju lagi. Kenapa? Banyak apa tuh namanya, persaingan. Ya, Jadi ada yang jualan kayak Bapak juga. Banyak. iya banyak. Banyak. Nah, ini Bapak usia berapa sekarang? 47. 47. Ya. Ibu usia berapa? 30 32. 32. Ini Bapak sama Ibu nikah udah berapa tahun? 2021 nih kan. 2002. 2002. 23. 23 tahun. Anaknya berapa? 23 tahun. 3. 3. Paling besar? 1. Nomor 2. SD kelas 5. Nomor 3. Ini. Ini dapat dikasih. Ini dikasih. Oh, bukan hamil. Bukan. Oh, iya. 3 gugur. Keguguran. Oh, iya. Jadi yang nomor 1 SMP. SMP kelas 2. Nomor 2. SD kelas 5. Oh iya. Nah, ini maksain ke RDI apa hajatnya? Hajatnya mau ngulang dagang lagi. Mau jualan dagang lagi. Ya. Oh, jadi sekarang Bapak warungnya tutup. Tutup total. Tutup total habis. Barangnya habis. Habis. Duit juga habis. Habis. Modal juga habis. Malang utang. Malang utang. Utang banyak. Udah. Kali tak liatin rumah itu Pak gimana? Liatin rumah. Rumah yang mana? Rumah jual. Yang ditunggu. Itu kan tempat rumah orang tua dulunya. Nah, kami renovasi. Rumah yang Ibu tinggalin sekarang. Iya. Itu rumah peninggalan orang tua. Iya. Zaman peran dahulu. Transmigrasi dulu. Nah, Nah, sekarang orang tuanya kemana? udah meninggal semua. Meninggal semua. Iya.
Itu orang tua bapak, orang tua ibu? Orang tua ibu. Orang tua ibu. Oh, jadi peninggalan trans sekarang ibu yang tinggalin. Iya. Kami renovasi jadi toko tempat jualan. Toko tempat jualan di situ. Iya. Karena masih rumah teras dulu lama, istilahnya depannya aja di renov terasnya. Tengahnya masih. Tengahnya masih. Di belakang dibangun, depan dibangun, tinggal tengah yang belum dibangun. Jadi gini Pak, suami istri atau suami aja, Iya. suami istri atau istri saja Iya. tidak boleh bangun rumah kalau belum nikahin anaknya. Boleh dia bangun, tapi mesti ditungguin sama orang tua bapak atau orang tua ibu. Misalkan nih kita mau bangun nih ruko, kita mau bangun rumah, kita mau bangun kios, kita mau bangun kontrakan, atau kita mau renovasi rumah. Mesti ada orang tua kita atau orang tua istri kita yang duduk di situ. Kalau tidak ada, habis ekonomi kita. Iya. Utang habis Iya. dalam bentuk habis, yang ada tinggal utang. Tapi kalau kita bangun, ada orang tua kita duduk di situ nungguin, apa dia jadi mandor, apa dia hanya duduk aja, atau dia cuma ngawasin, atau dia sebagai apalah cucuk di situ. Iya. Itu nggak ngaruh. Dua, kalau kita belum nikahin anak, nggak boleh bangun kuburan. Kalau kita belum nikahin anak, nggak boleh buka atap rumah. Iya. Itu dilanggar semua itu Pak. Itu dilanggar semua. Gitu. Pas usaha lagi lancar, jadi ada uang Bangun. beli mesan itu Pak, apa itu? Yang Oh, beli batu Nisan, ya. nisan. itu yang itu tuh ya. Ya, kijing. Ya, dipasangin semua yang belum kayak itu. Kuburannya orang tua. Iya. Nggak boleh. Jadi, ya, Nggak boleh. Itu ekonomi kita habis, bos. Ludes. Minus. Tapi tenang, ada tolak balanya. Nanti saya ajarin ya. Iya. dapur juga dibongkar. Oh, nggak boleh. Kalau belum nikahin anak, nggak boleh. Bapak tinggal di mana? Pegang mic-nya mana? Ini. Ya, tinggal di mana? Saya kurang 10 juta. Tangerang Selatan. Kirain 40 nyala 50. Hah? Kirain 40 nyala tahun 50. Yang mana? Pas gede gajian. Bentar. Oh iya. Bapak tinggal di Di mana? Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan. Kesini sama siapa? Sama istri. Sama istri. Iya. Apa kegiatannya sehari-hari? Saya sekarang kegiatannya itu memang nggak banyak karena di awal kita usaha itu di event organizer. Event organizer tuh Iya. kayak gimana? Ya, yang bikin Contohnya? acara, Pak. Apa? Bikin acara. Bikin acara di Iya. mana? Di mall? Dulu Di gedung? di mall pernah, terus kemudian lebih banyak ke pemerintahan. Nah, sekarang itu kan apa namanya? Kemarin kena COVID kan nggak ada pameran sama sekali, Nggak ada event-event. nggak ada event. Nah, terus Vakum bener. vakum. Tapi pengeluaran ada aja. Pengeluaran. Buat makan, bayar listrik, Karena kebetulan Beli kita pulsa. kan punya pinjaman di bank kan, cicilan jalan Ya. terus. Waktu pandemi cicilan nggak libur ya? nggak pernah libur. Nggak pernah libur. Oh, Iya, jadi cicilan harus bayar. Tetap jalan. Walaupun pandemik. Iya. Oh, dasar. Ya, terus kemudian kita selain event Itu organizer, pinjem duit buat apa dulu kalau inget-inget? dulu itu buat modal, kita kan punya perumahan juga, Pak, di Bojonggede. Maksudnya bangun atau masarin? Kita bangun Dari nol? Dari nol. Dari bebasin tanah? Iya, dari dulu waktu pekerjaan kita itu bagus di event ini, kita nyicil beli tanah, Pak, ceritanya. Beli tanah? Beli tanah 4.800, terus belakangnya dijual lagi 5.000. Jadi akhirnya kebentuk tanah itu satu Klaster? Iya, klaster itu 1,4 hektar. Wow, luas. Ya, jadi kita bingung mau diapain. Tadinya mau dipakai untuk, ya kalau kita bikin villa gitu ya, Pak,
kegedean. Ya jadinya kegedean kan, ngurusinnya repot. Akhirnya kita mikir ya udahlah kita bikin apa? Perumahan dijual Dari nol. dari nol, Pak. Ngurus izin. Iya, ngurus izin. Dari Itu ngeratain tanah. kebetulan tanahnya kita dapat yang tanah mateng, Pak. Oh, udah matang. Iya, dulu dipakai untuk apa namanya orang garap singkong. Oh, Jadi kebetulan jadi nggak perlu ini apa namanya uruk segala macam nggak perlu. cat and fill. Ya kita hanya pagar Bojong gede. Bojong Gede di Bilabong situ dekat sebelahan dengan Bilabong. Nah pas COVID itu ya semuanya jadi berantakan. Kita harus apa namanya? Jadi minjem duit berapa kalau ingat-ingat dulu? Pernah minjem duit? Kita itu di bank itu dulu ada beberapa bank, Pak. Oh, Ada beberapa bank. jaminannya? Nah jaminannya itu salah satunya tanah kita yang di klaster ini, Pak. Jadi ada 2 sertifikat induk yang kita sekolahin di bank. Karena COVID kita nggak bisa beresin, akhirnya kita nggak bisa jualan lagi nih, Pak. Oh, kekunci di situ. Iya, kekunci di situ karena kita nggak bisa mecah-mecah gitu kan, nggak bisa jualan. Nah terus akhirnya kita untuk tetap survive, kita pinjam dengan mungkin rentenir apa gitu. Jadi Pihak sekarang ketiga. ya pihak ketiga gitu. Jadi kita malah babak belur sampai sekarang minus. Itu sih, Pak. Bos, lahiran tahun berapa? Saya 68, 68. Istri lahiran tahun berapa? 71. 71. Iya. Jadi udah berkeluarga berapa tahun? Kira-kira 27. 27. Iya. Jadi anak berapa? Anaknya 2. Paling besar kegiatannya apa? Apa, Lus? Laki perempuan? Laki. Anaknya yang besar laki, Pak. Sekarang dia banyak kerja dari rumah aja karena sudah lulus kuliah. Sudah lulus kuliah. Kalau yang kedua baru selesai. Nomor 1 jadi di rumah, kerja dari rumah. Iya, kerja dari rumah. Kerja di rumah tuh kerja apa contohnya sih? Jadi biasanya dia dapat order untuk menggambar di sini. Menggambar. Gambar. Iya. Oh, memang sekolahnya apa terakhir? Teknik mesin. Teknik mesin. Teknik mesin. Iya. teknik Oh mesin. iya. Itu. Yang nomor 2 Yang apa nomor kegiatannya? 2 baru selesai ujian skripsi. Oh, masih kuliah. Iya, baru selesai sidang. Oh iya. Lulus ya. Jadi bos sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Bintaro. Bintaro. Jadi Bintaro Bojonggede jauh gak tuh? lumayan. Berapa jam? Paling ya 40 menit lah, Pak. 40 menit. 40 menit kalau dari Bintaro. Jadi dari rumah ngontrol ke proyek tuh bolak-balik. Sekarang karena kegiatannya itu nggak ada, jadi kita Nggak kontrol. nggak banyak ke situ. Kecuali ada yang mau lihat kayak gitu. Nah itu Jadi yang sekarang bos apa kegiatannya? Pakai mic. Bos apa kegiatannya? nyari solusi, Pak. Hah? Nyari solusi Nyari supaya solusi itu ini kayak gimana? tetap bisa kembali jalan seperti dulu, semuanya berjalan dengan apa namanya sesuai harapan kita semua gitu. Jadi memang sudah berapa tahun ya kita ini berapa tahun ya Lesia itu mulai dari 2019 ya, 2019 sampai sekarang. Jadi kita Jadi lo kerja berdua apa sendiri? awalnya saya sendiri, terus kemudian karena ini ada perumahan, ibu bantuin saya di event organizer-nya. Oh, Jadi tapi malah apa namanya banyak yang apa namanya nggak sesuai dengan harapan lah, jadinya nambah kejeblos minusnya gitu. bos, gue kan lihat nih tamu-tamu RDI yang pada datang ke sini, kenapa pada minus ambles. Iya. Nggak taunya dia bertolak belakang sama Allah, bos. Iya. Salah satunya si bos Iya. bertolak belakang. Apa bertolak belakang? Ngalahin pandemik, bos. Iya. Sekarang pandemik udah seizin Allah belum? Udah. Itu kan maunya Allah, bukan maunya kita. Iya. Tapi kita nyalain. Gara-gara pandemik gue jadi terpuruk.
Kata Allah, kenapa gue disalahin? Iya, iya, iya. Malaikat hajar tuh manusia, bangsat-bangsat tuh. Si bangsat-bangsat hajar. Dihajar bos, bangsat-bangsat. Iya, iya, iya. Salah satunya siapa? Kita. Iya, iya. Kenapa? Karena kita nyalahin pandemi. Iya, iya, iya. Harusnya pandemik disyukurin. Kalau bisa ada lagi ya kan? Iya. Biar rame. Apa? Biar jualan bunganya tahu banyak. Iya, pandemi kan dagang kembang lo laku ya. Haris. Iya, jadi dengan ada pandemi orang yang jual peti jenazah kaya raya. Karena semua mayat dikubur pakai peti. Iya. Sekarang peti jenazah sepi. Iya. Karena mayatnya langsung dimasukin kurung batang, digotong-gotong mayatnya. Harusnya kan masukin peti kan. Makanya kata peti, kapan pandemik lagi? Terutama toko obat, pabrik obat, masker. Iya, masker. Kata masker, kapan pandemik lagi? Kata yang korupsi di pemerintah, iya ada lagi dong, gue mau korupsi. Jadi intinya gitu, bos. Tapi emang ini sih Pak, waktu pandemi itu juga ada hikmahnya buat perumahan kita. Iya. Artinya gini, pada saat itu kan orang nggak boleh mengadakan nikahan Ya. rame-rame. Akhirnya kalau saya pikir itu uang mukanya dibayarin ke rumah kita, Oh, gitu kan? pada invest. Iya, pada beli rumah kita itu dalam waktu 6 bulan itu terjual 30 unit. 30 unit. 30 unit. Nah, tapi kan karena kita punya pinjaman di bank, Bang. jadi kita larinya ke sana semua buat lunasin. Nah, ini masih ada nyangkut ini yang apa namanya, yang untuk event ini kan belum kekejar. Nah, kita harus cari solusi lah. Pokoknya intinya gini, bos. Kenapa kita terpuruk? Kita pernah bertolak belakang sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu tuh sifat 18. Karena sifat 18 itu sifat setan. Itu nggak ada di kita. Kalau bisa nggak ada di kita. Ini di kita ada sifat 18. Coba Bapak lihat sifat 18. Ibu lihat sifat 18. Bos, lo lihat sifat 18, bos. Sudah yang Nah, dari 18 sifat itu coba jangan ada di kita. Karena itu sifat setan. Itu tidak ada di Al-Qur'an. Kenapa ada di kita? Salah satunya gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel. Kata Allah, buat apa ada? Buat apa ada? Nggak boleh. Jadi bapak sama ibu, karena ini kita privatnya nggak spesifik, nggak khusus, jadi kita rombongan, ya kita global aja ya. Kecuali kalau bapak khusus, kita khusus urucut. Nah, nanti bapak sama ibu pelajarin sifat 18 nggak boleh ada. Jangankan 18, 5 nggak boleh. Jangankan 5, 1 aja nggak boleh. Jangankan 1, rembes aja nggak boleh. Bocor halus namanya. Bocor halus tuh kita suka, kapan ya saya punya duit 10 miliar? Kapan ya ekonomi membaik? Nggak boleh. Kalau ibu sama bapak ngomong sampai kapan, Allah nggak mau jawab. Kok nggak mau jawab? Kata Allah, ngapain lo jawab? Buat apa kamu nanya kapan? Orang kalau dia ke aku itu eksak, pasti. Kalau ibarat kita sekolah SMA tuh A1. A1 fisika, bukan biologi, bukan juga sosial, tapi eksak, pasti. Jadi kalau udah ke Allah pasti, nggak ada kata insya Allah. Apalagi kata mudah-mudahan, apalagi kata semoga. Nah, kita dalam kesehariannya suka ngomongnya mudah-mudahan ekonomi membaik, mudah-mudahan saya seperti dulu lagi, mudah-mudahan pasti. Iya, jadi eksak, pasti. Jadi bapak sama ibu tinggal keyakinannya harus kuat. Pasti gitu. Pak Haji, saya ada dari 18 ada 5. Nggak boleh.
Jangan karena 18, 5 ya nggak boleh, jangan 5, 1 aja nggak boleh. Nah, coba Bapak keluarin tuh sifat 18 sama Ibu. Nggak boleh. Kedua, Bapak sama Ibu tidak boleh ingat masa lalu. Kita suka ingat masa lalu. Coba kalau masih kayak dulu kali ya, mungkin kita nggak begini ya. Nggak boleh. Masuk lagi di situ. Nggak boleh ingat masa lalu. Nggak boleh lihat ke belakang. Kita suka ngelihat ke belakang. Ngelihatnya harus ke depan. Tatap terus ke depan. Fokus kacamata kuda. Terus kacamata kuda. Terus. Dan Bapak sama Ibu mesti ingat ayatnya di Al-Quran, habis gelap terbitlah terang. Tidak ada ayatnya habis gelap, gelap lagi, nggak ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini lagi nggak punya modal, Bapak dan Ibu lagi nggak punya modal, lagi terpuruk, Bapak harus patenin di dalam hati, besok pasti terang. Sekarang udah jam 3 malam, bentar lagi jam 5. Bentar lagi matahari terbit. Bentar lagi udah mau terang. Bapak yakinin itu. Jangan Bapak bilang, sampai kapan ya? Nah, nggak boleh. Berarti lo nggak yakin dong besok terang. Pantesan hajat lo lemot. Itu. Contoh kayak presiden kita sekarang. Ijab jadi wakil presiden sama Megawati. Gagal. Bangkit lagi. Ijab jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Bangkit lagi, ijab sama Allah jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Bangkit lagi, ijab sama Allah jadi presiden sama Gibran, jadi. Kita kan nggak bangkit-bangkit. Dapat modal dari mana ya? Ini aja belum lunas utang. Kata Allah, lu itu masuk ke 18 dong. Yang mana? Itu ngeluh. Itu mikir, itu komen. Itu sedih aja masuk semua, nggak boleh. Jadi intinya apa sih Pak Haji di acara pertemuan saya ini? Tidak boleh ada sifat 18 mulai dari sekarang pulang dari sini, tidak boleh ada sifat 18. Kalau masih ada, mundur jauh. Mundur jauh. Bapak tahu ular tangga? Kita dulu pernah kecil main ular tangga. Udah tinggal 3 lagi mau finish, pas dikocok 1, buntut ular ke bawah. Harusnya udah tinggal finish, kenapa jadi mundur lagi, kocok lagi karena melanggar, kena lagi buntut ular lagi, mundur lagi, makin jauh. Kok jadi begini ya? Itu dialah ular tangga. Kenapa? Karena sifat 18. Nah, Bapak ada pertanyaan nggak dari yang saya terangin? Bapak ada gak yang mau ditanyain yang dari saya terangin? Yang nanyain yang kemarin Pak, saya ini sudah 2 kali kesini privatnya. Iya. Yang 2 juta apa yang 10 juta? 2 juta. Oh. Hari Kamis. Iya. Apa yang mau ditanyain? Yang apa? Yang nyentongin penyakit di sini sama yang tai lalat itu Pak. Oh, kalau tai lalat kasih upil. Iya. Ucapannya itu Pak lupa Pak. Ucapannya gimana? Ngomongnya tuh. Ada di kertas, ada gak kertasnya? Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di gitu. Nanti dibaca. Kali dioles Pak. Ya, diolesin. Ya kalau 1, kalau banyak gimana Pak? Ya kalau banyak mesti sedekah senilai makanan favorit, itu nggak berlaku. Apa makanan favoritnya Ibu? Misalkan Ibu sukanya bakso, makan dulu di bakso itu berapa seporsi? Ya, misal 10.000. 10.000. Minumnya apa? Misalkan es teh manis 5.000. Ya. Jadi 15.000. 15.000 kali 500 anak yatim RDI kali 12. Udah selesai. Manjur. Daripada dikerjain terlalu lama. Kalau yang sakit dicentongin. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah. Tapi gitulah lama Pak kalau nyentongin. Kenapa nggak pakai ilmu kearifan lokal nenek kita zaman dulu?
Jadi bapak alat kelaminnya dipinjam sama ibu, digosokin di sini. Gitu. Iya. Tapi jangan sampai bolong ya. Ya udah dipraktekin itu Pak, manjur Bu. Udah manjur, Tangan ya. ini Itu kan ilmu zaman rasanya dulu. Kayak nggak apa ya, ngeluh nyeri Ya. gitu. Minjam stik. Alat kelamin suami. Minjam stik. Oh, stiknya, ya gosok. Daripada pakai stik ini, ini stik apa namanya nih? Stik kentang. Stik kentang. Ah, pakai itu aja, gosok. Iya. Orang kadang gini, Ji, itu ilmu apa, Ji? Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Orang bilang aliran sesat, biarin aliran sesat. Yang penting sembuh dan tidak melanggar agama. Toh yang kita pinjam kan pasangan kita. Kecuali kalau kita pinjam tetangga ya, nggak boleh lah. Tetangga juga nganggur ya. Ada lagi? Yang rumah tadi Pak Haji gimana syaratnya tuh? Biar Kalau rumah yang ngerjain yang bangun ibu apa bapak? Kalau yang bangun ibu, makanan favoritnya ibu kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Kayak tadi juga sama. Kalau bapak, makanan favoritnya bapak. yang bikin kuburan tadi Sama, sedekah makanan favorit. Masing-masing bangun rumah sendiri sedekahnya, bangun kuburan sendiri. Yang tadi tai lalat sendiri, beda-beda. Tapi sedekahnya sama. Kami berdua ini beda. Bangun rumah ibunya ini apa tuh, toko dia. Baik yang renovasi rumah tuh aku. Ya udah dua-duanya aja kerjain. Cicil dulu bos, daripada ntar nggak bangkit-bangkit. Iya. Kita udah usia bos, kayak bos udah 47. Iya. Apalagi kalau 47, kalau kita istilah namanya jelita. Iya. Jelang 50 tahun. Iya. Kalau bisa usia 50 tahun bos, duit datang sendiri. minta Iya. saran duit datang sendiri Pak Haji. Duit datang sendiri. Ya tanpa kerja. Kupu-kupu, terangin tentang kupu-kupu. Mana? Kupu-kupu, terangin. Nih, berempat. Iya. Iya, Bapak Ibu-ibu, ilmu dasar yang harus kita pegang dari Pak Haji yang hajat seperti Bapak Ibu sampaikan tadi, bagaimana agar uang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Itu ilmu dasarnya tetap ke 18. Ilmu dasar utamanya adalah kita harus menghilangkan sifat 18 itu dari dalam diri kita yang sejauh-jauhnya. Karena itu kalau kita buang jauh, karena itu memang sifatnya setan, diulangi Pak Haji tadi, ditekankan itu sifat setan, dan itu adalah formulir keanggotaannya setan. Dan itu sudah diiyakan oleh Allah, hajatnya setan dikabulkan Allah untuk mempunyai jamaah yang banyak, untuk mempunyai anggota yang banyak, mempunyai follower yang banyak, mempunyai downline yang banyak, mempunyai nasabah yang banyak. Itu hajatnya setan memang, dan Allah membolehkan, mengabulkan hajatnya. Silahkan bagi yang mau. Dan alhamdulillah ternyata anggotanya banyak banget. Nah, formulirnya yaitu formulirnya keanggotaan setan. Dicentang itu formulir pendaftaran anggota. Gundah, siap, saya gelisah, sampai terakhir muka suntuk, nggak bisa senyum. Saya murung, mikir semua. Itu kalau itu semua kita centrang, tanda setuju, tanda kita memilih, kita tanam di hati kita, itu seperti Pak Haji sampaikan tadi, itu akan menunda. Kalau toh tidak menggagalkan, itu akan menunda hajat kita terkabul. Karena negatif yang ada di dalam diri kita merusak semuanya dengan negatif itu. Arus negatif, arus positif. Kabelnya ada 18 serabut. Positif 18, negatifnya 18. Ada satu serabut saja yang negatif keluar, bocor. Harus tadi Pak Haji sampaikan, bocor ini keluar satu saja, nggak usah 18, nempel ke yang positif. Apa yang terjadi? Konslet. Konslet.
Kalau ndak ada MCB-nya nggak cepet-cepet Kebakaran. dijeglekan, tidak segera Turunin. diturunin, dimatikan, terus panas, timbullah api mercek. Wah, dan kalau di kabel itu berbahaya, cepat menjalarnya, tegangannya tinggi. Satu saja, apalagi 18-nya lepas, bocor, cepat. Istilahnya seperti itu. Maka harus kita jaga, kita harus yang positif yang ada di dalam jiwa kita. Kalau positif, kalau kita tahu listrik, harus kita positif di dalam kita ini positif, kita ini bisa menyalakan lampu. Tapi kalau arusnya negatif, nyari positifnya nggak ada, nggak bisa menyalakan lampu. Itulah kenapa yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita itu dasarnya adalah ini. Jadi yang kita tanam di hati kita itu bukan formulir itu, tapi lawannya dari itu. Bahagia, sejahtera, senang, gembira, senyum, riang, tertawa, kasih sayang, terima kasih, Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih yang ada di sini. Harmonis keluarga semuanya. Jadi kalau hati kita tertanam seperti itu, seperti halnya ibaratnya kita menanam bunga di dalam jiwa kita, taman hatinya taman bunga. Seperti di perumahannya yang dibangun itu, di depan rumahnya sudah tertanam bunga-bunga yang indah, semerbak mewangi. Kita ingin kupu-kupu, kita nggak harus mengejar, harus menangkap. Kalau ketangkep pun lecet semua, capek, butuh waktu. Tapi kalau kita menanam bunga di depan rumah kita, jadi taman, kupu-kupunya datang, burung-burung datang ikut ke situ, riang gembira, berjumbu, kawin di atas bunga, betul Pak? Iya. Nah, kalau itu ada di hati kita, kupu-kupunya datang. Kupu-kupunya apa? Rezeki. Orang yang bantu kita, orang yang datang ke kita pasti orang yang baik, bukan orang yang mau nipu, bukan orang yang menjerumuskan kita ke jurang kesalahan. Pasti orang baik. Kalau orang jelek pasti segera akan minggir, dipinggirkan sendiri oleh Allah atau minggat dengan sendirinya. Oh, ini orang nggak baik, energinya nggak sama, ini nggak kerasan, dia pasti akan pergi dengan sendirinya. Gitu. Karena rezeki yang mengejar kita dasarnya adalah ini, harus bersih. Ilmu 18. Ya, nggak boleh ada satupun, nggak boleh. Itu pun Allah tekankan. Bapak Ibu nanti buka di surat As-Sams, 2 ayat saja. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ayat ke-7 dan ke-8 kira-kira. As-Sams, surat itu. Apa kata Allah? Qad, sungguh, pasti, niscaya kamu akan selalu dalam keberuntungan. Selalu beruntungan itu seperti yang saya sampaikan Pak Haji itu, apapun yang dipegang bernilai, apapun yang dipegang jadi duit, apapun yang dipegang menguntungkan. Hidupmu selalu beruntung. Syaratnya apa kata Allah? Zakkaha, kamu harus bersihkan hatimu, kamu harus sucikan hatimu, jaga kemurnian hatimu. Tertulis di Al-Quran seperti itu, kata Allah. Tapi kalau sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, tadi qad saja, yang sekarang jadi wa qad, lebih ditekankan lagi, ada tambahan wa, dan ini penting banget berarti kan, dan sungguh-sungguh, dan pasti, dan niscaya, ini penting banget, kamu akan merugi.
apapun langkahmu akan selalu salah, megang apapun salah, pegang apapun jadi merugi, megang apapun proyek jadi Mangkrak. Bapak lihat, kan? presiden pegang ini mangkrak, pegang ini mangkrak. Apa itu namanya presiden? Mangkrak, nggak jadi. Karena apa? Langkahnya selalu salah. Kamu akan selalu merugi, langkahmu selalu salah. Apa karenanya? Karena kamu dasaha, kamu mengotori. Mengotori apa? Dasaha hanya kembali ke hati, mengotori hatimu. Dua ini aja, menambah keyakinan kita. Maka ini ilmu dasar RDA ya, sampaikan Pak Haji 18. Kunci ini, apapun ibadah yang kita lakukan, kalau hati kita masih belum bisa terjaga, itu menjadi kendala, menjadi penghambat, menjadi penghalang, kalau toh tidak menjadi gagal. Pak Haji sudah mencontohkan ular tangga, tinggal 3 langkah dapat piala. Tapi kalau kita salah langkahnya, turun ke bawah, dapat ekor, turun kembali ke bawah lagi. Bukan gagal, menunda. Orang usaha bukannya untung malah utang. Usaha dikerjain proyeknya malah buntung. Iya. Janganlah. Jadi itu kunci utama adalah sifat 18 itu. Kemudian kalau yang lainnya itu menjadi syariatnya, cara untuk menghilangkan sifat itu. Pak Haji, kalau yang udah untung bisa gak gue untung? Bisa lah. Yang tadinya nggak untung bisa jadi untung. Bisa lah. Yang tadinya buntung masih bisa jalan. Kan ada kaki palsu. Kayak kalau kita kan nggak tahu kalau dia pakai kaki palsu. Coba kalau di rumah buntung. Oh gitu Pak Haji? Ya kan ada di Al-Quran ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nah kita ini kenapa utangnya nggak lunas-lunas? Karena yang di otak kita isinya utang aja. Kebaikan Allah nggak ada satupun. 0,01% kebaikan nggak ada. Punya anak, itu kan kebaikan dari Allah. Lupa. Anak sehat, anak sempurna, nggak cacat. Lupa. Ketemu jodohnya. Lupa. Jadi yang diingat apa? Utang, jatuh tempo. Ya gitulah kata Allah. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murkanya itu jangan diinget-inget. Kita kan yang selalu diinget murkanya Allah, sehingga rahmatnya ketutup. Kata Allah, rahmat gue mana? Lo inget dong waktu lo dulu SD goblok tapi naik kelas. Kan lo SD goblok, nangis kalau nggak dianterin malu kalau keluar dari kelas nangis. Itu kan namanya murkanya. Tapi kan lo dikasih jalan sama Allah naik kelas, itu kan rahmat. SMP lo nggak bikin clipping, naik kelas. SMA dulu ada bacaan sholat jenazah, lo nggak apal-apal, naik kelas. Oh iya, itu dong yang diingat dulu, rahmatku lebih besar. Ingat gak lo waktu pacaran, besok tinggal 3 hari mau angkat nikah, kepala lo pusing, pecah mau kepala, siapa yang diundang, makanannya gimana, kekurangannya, peralatannya apa. Tapi kok kawin tuh, lolos tuh, bahkan punya anak. Yang itu dong diinget-inget dulu dong, rahmat gue dong. Tapi kita lupa, yang diingetin apalah jatuh tempo, aset mau dilelang. Itu mah kecil bos gitu. Terus apa lagi bos? Ada pertanyaan nggak? Ibu apa pertanyaan? Bapak apa? Bebas mau nanya apa? Nggak, Bapak ada nggak? Sebelum saya tutup. Kalau saya sih mungkin ini aja Pak Haji. Gimana caranya bisa kita bisa jauh
melesat lebih baik daripada yang udah-udah. Gampang bos. Yang karena gini. Kan syaratnya ada 3 kalau di RDAY. Ibadah ekstrim, atau mau pilih sedekah ekstrim, atau mau pilih riado ekstrim. Utangnya 100 miliar. Ibadah ekstrim nggak bisa. Sedekah ekstrim nggak bisa. Dia pilih riado ekstrim. Punya kontrakan 21 pintu, punya ruko 15 pintu, ibadah ekstrim nggak bisa, sedekah ekstrim. Nah bapak tinggal milih mau ibadah ekstrim, atau mau riado ekstrim, atau mau sedekah ekstrim. Kalau dia milih riado ekstrim, kalau ini milih sedekah ekstrim. Apa yang disedekahin dia? 2 unit mobil Mitsubishi sama Grand Max, seisi toko material 17 truk. Bonusnya dari Allah, kontrakan 21 pintu, rukonya 15. Riado ekstrim, utangnya 100 miliar, tinggal 2 miliar. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Selama 5 tahun. Bapak sama ibu tinggal pilih aja mau pilih yang mana. Tinggal di sini. Tinggal di sini, ninggalin istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya sama istrinya di kampung, dia di sini. Ngabdi di sini, ngurusin anak yatim. Tinggal pilih. Pak Haji, aku milih ibadah ekstrim. Aku milih ibadah ekstrim. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, wajib baca Quran 12 juz. Sholat tobat 68 kali. Sifat bangsat nggak boleh ada. 18. Kalau yang nomor 2 tadi Pak Haji? Ibadah ekstrim, nomor 1, nomor 2 sedekah ekstrim. Sedekah aset, mobilnya 2 unit, seisi toko materialnya 7 truk, disedekahin ke RDAY. Yang mana ada di kita gitu. Ya. Atau mau riado ekstrim, bebas. Sudah dijualkan apa gimana ya Pak Haji? Jual, Jual dulu balik uangnya Pak. sedekahin sini. Apalagi? Nah, ada lagi nih. Jadi kita kan ada, kalau rumah saya sudah ke bawah lah, udah ke lelang bank udah. Nah ini kan kita kenapa? Kita kan lagi berusaha supaya yang lain-lain itu nggak ikut ke bawah. Lo tinggal pilih yang 3, mau ibadah ekstrim, atau mau sedekah ekstrim, atau mau riado ekstrim. Contoh, Pak Haji, gue mau riado ekstrim, bangunin tuh istana kucingnya anak yatim. Pak Haji, gue pengen riado ekstrim, bangunin nih ruang pencerahannya RDAY Kandang B. Pak Haji, gue pengen riado ekstrim, bangunin tuh kafe anak yatim. Pak Haji, gue pengen ibadah, pengen riado ekstrim, bangun tuh masjidnya RDAY Pak Kiai Yusuf Mansur. Gitu. Apa aja lo mau, bebas, terserah. Apa ya? Mau ibadah ekstrim, saran gue mah yang gratisan aja. Ibadah ekstrim dah gratis. Hanya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, cuman maksa baca Quran. Tapi kan bandar lu nggak hilang. Umpama nggak bisa bacaannya gimana tuh? Paksa, harus paksa. Lu harus maksa, bisa. Lu ntar nyesel nih, lu kan suami istri. Kesepakatan lu berdua nih, sehidup semati. Berdua nih, sehidup semati. Sekarang bapak mati, dikubur. Nih, gue tanyain bini lo, mau gak dikubur hidup-hidup nemenin di kuburan? Nih, gue jawab, pasti nggak mau. Nggak mau. Nih, gue tanya lagi, bapak mati dikubur, amit-amit yang baik jangan sampai. Bapak mati dikubur. Tiap hari nengokin ke kuburan, mau gak lo? Positif nggak? Nggak mau. Apa itu namanya istri sehidup semati? Itu kan namanya istri kurang ajar. Waktu hidup aja lo gelendotan sama gue lo. Apa-apa ke Plaza Indonesia, beli tas Lepingtong, beli Coco Channel, beli Hermes, empret. Pada saat kita mati boro-boro Pak nengokin ke kuburan, setahun paling 2 kali, mau puasa mau lebaran. Kenapa? Karena dia sibuk ngurusin anak. Itu apa namanya istri tuh. Tapi kan kata istri, ya kan kalau udah mati masa gue mesti nemenin di kubur. Tuh bela diri tuh para istri tercinta. Galani humor.
Iya. Jangan diambil hati. Iya. Guyon. Soalnya kita nih Pak, di hari tua ini kita nggak bisa ngandelin anak sama mantu. Jadi ya paksainlah praktekin ilmunya RDAY. Apa tuh? Itu tadi, mau ibadah ekstrim, atau mau sedekah ekstrim, atau mau riado ekstrim, bebas. Tapi kan kalau kita udah sugih kaya raya udah begini kan, kita udah enak. Duit datang sendiri. Kenapa? Karena kita udah punya tanaman bunga di hati kita yang luar biasa. Jadi kupu-kupu datang, kupu-kupu itu rezeki. Itu bos. Contoh lah gue di hari tua, alhamdulillah kemana-mana pakai Hammer. Ke hari tua kemana-mana pakai Velfire. Hari tua kemana-mana pakai Land Cruiser. Hari tua kemana-mana gue pakai Rubicon. Ini kan enggak. Di hari tua naiknya Pajero, Ampret, apaan tuh mobil Pajero? Nggak level lah. Motor, apalagi Grab, nggak level lah. Itu niatnya aja yang dibaca, misal baca Bismillah sholatnya misalnya. Gak apa-apa, yang penting kerjain dulu. Bos, Allah tuh punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih dan penyayang. Dia nggak sesadis manusia. Manusia tuh super sadis. Kok super sadis? Coba lo bayangin. Masa di YouTube ada orang lagi naik daun, ini dihajar dari bawah. Orang lagi top, dijelekin dari bawah. Ada Pak, namanya apa tuh? Akun apa tuh? Hah? Buzzer. Masa ada orang kerjanya buzzer, duit dari buzzer? Mana? Janganlah. Masa anak bini dikasih makan duit dari buzzer? Dan itu titelnya mau tahu Pak? S1, S2 tuh buzzer. Doktor, profesor. Berarti itu yang bejat, yang bangsat siapa? Orang tuanya. Nah, kita nggak mau anak kita jadi buzzer. Kasian lah, masuk kerjanya buzzer. Dan ada banyak Pak. Kita nih lagi naik nih, lagi bangun begini. Ada buzzer. Itu apaan tuh RDAY, ilmu aliran sesat. Dia bilang iya, seorang baca Quran aliran sesat. Oh goblok. Langsung udah santet. Ini udah banyak yang buzzer mati Pak. Ada 7 ya. 7 kita santet mati semua. Alhamdulillah. Kok begitu Pak Haji? Bantu program pemerintah. Ya kan? Mau cari duit dari buzzer. Dan itu bukan kita Pak, pemerintah, swasta pada bikin. Instansi lah. Kerjanya dari rumah Pak. Tapi dibayar. Janganlah. Kita kerja yang positif aja lah. Jelek-jelekin orang buat apa? Nah, Bapak coba paksain baca Quran Pak. Supaya apa? Supaya yang jolimin Bapak sama Ibu, Bapak sama Ibu mati. Pak Haji kejem bener. Habis kalau enggak nanti dia bangkit lagi Pak. Kalau belum mati udah gak bangkit. Udah baca Quran. Ada lagi? Pak, kalau sholat taubat itu harus gimana Pak? Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar, gundah. Ya. Kalau Bapak suka mikir, saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka mikir. Allah. Waktunya Pak? Bebas. Oh bebas. Kalau yang Kalau yang 18 Iya. harus dari maghrib sampai isya. 18 kali 2 rakaat itu ya. Itu harus habis maghrib sampai isya. Sampai isya itu waktu azan isya atau Dari maghrib sampai isya. pokoknya sampai isya ya. Jadi kalau habis maghrib, Bapak pulang ke rumah, Ya. jangan di masjid. Karena kalau di masjid Bapak sholat taubat, nanti semua jamaah pada nonton Bapak. Ini aliran sesat, kata gitu. Bos, ini soalnya ilmu RDAY ya. Belum populer bos, cuman di kalangan kita aja. Karena ini ilmu kearifan lokal. Ilmunya nenek kita, ibu-ibu, simbah kita dulu. Kayak contoh nih Pak. Bapak makan kenyang, ibu kenyang. Bapak makan kenyang, kekenyangan. Itu zaman nenek saya dicentongin. Buat si ini. Dan sehat. Terus kita lari-lari nih kejedot palanya. Diuyak pakai rambut mama kita. Masa begitu dibilang aliran sesat? Itu kan ilmu nenek kita zaman dulu, ya kan?
Iya, zaman dulu kan kita perutnya cacingan, kan belum ada kombantrin zaman dulu. Daun gadung dikasih minyak goreng, disangrai di penggorengan, diceplokin di perut kita. Besok pagi BAB keluar cacing. Apa itu aliran sesat? Daun gandum. Daun, hah? Kates. Iya, dan kates. Dikasih minyak goreng, disangrai di penggorengan. Terus diteplokin di perut kita. Besok pagi BAB pasti keluar cacingnya. Itu ilmu zaman dulu. Terus apa lagi? Anak kecil nih rewel nih. Malam-malam nangis. Diremas alat kelamin mamah kita, ditaruh di mukanya, diem langsung. Nggak rewel. Toto tidur aja. Itu apa itu ilmu aliran sesat? Enggak lah, itu disuwuk. Kalau Sunda dicamahan, kalau Surabaya digembokin. Terus cara dalam dibalik. Di Pulau Nias, di Jawa, di mana? Supaya apa? Supaya kita nggak kena santet, nggak kena guna-guna, nggak kena hipnotis, dan kalau kecelakaan motornya yang hancur, kitanya sehat. Itu ilmu zaman dulu, cadam dibalik, BH dibalik. Terus kita mau deal-dealan nih, bapak mau ketemu orang bank supaya dapat pinjaman nih 10 miliar, remas alat kelamin kita buat salaman, deal ya, cair ya, tidak di iya. Misalkan bapak punya utang, nggak mau ditagih debt kolektor, rumahnya nggak mau dilelang. Salah dalam ibu yang bekas mens, yang ada mensnya, dipaku di situ, di pintu, nggak akan datang debt kolektor dan nggak akan kelelang sampai kapanpun. Itu ilmu zaman dulu. Salah dalam yang bekas men, kalau dulu kan orang nggak pakai softtek, nggak ada pembalut, pakainya apa? Anduk kecil, dipaku di situ. Iya, jangankan debt kolektor, setan aja yang masuk. Kenapa? Yang kepalanya. Dibungkus nggak apa-apa, Pak? Ah, ya dibungkus pakai kantong plastik, tapi nggak boleh diikat. Kalau diikat dengan napas kan anduknya. Itu ilmu zaman dulu, bos. Bukan ilmu aliran sesat, tapi kan teman-teman di luar sana itu ilmu aliran sesat. Ya udah, biar. Iya, dikeringin dulu Pak, dijemur Pak, dijemur sampai banyak burung gereja banyak. Terus apa lagi, bos? Guyon kalau Ya. bercanda, bos. Tadi Ada kan lagi? sholat tobat yang 18. Nah, Dari maghrib sampai isya. dari maghrib sampai isya. Nah setelah itu apa lagi, Pak? Sholat tobat yang dari 18, Bapak yang dominan apa yang 5? Oke. Misalkan mikir, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, atau gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, 5. Nah, 5 kali 10. Jadi 50. Nah, 50 sholat tobat ini dicicil dari abis isya boleh, dari bangun tidur sampai mau tidur boleh. Jadi totalnya sholat tobatnya sehari 68. Karena udah dipraktekin sama Pak Nasrullah, 57 kali sholat tobat cair 21 miliar. Nah, Bapak 68. Saya maunya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Bisa? Bisa lah, kan kita juga nggak kerja. Memang kita kerja? Enggak. Santai. Nah kalau ini kan sifat 18 ini kan, kalau saya ngikutin punyanya YouTube-nya Bapak itu kan sifat 18. Ini kan kadang-kadang diterapkan ke kita, ini kan kadang-kadang susah sekali ya Pak. Harus bisa, Iya kan? harus. Jangan nggak boleh nggak bisa, karena ucapan adalah Doa. Nanti bener-bener nggak Berarti, bisa. ya, maksud saya itu Pak, apakah harus 18-nya atau cukup 5 yang Oh, 18 dong. harus semuanya itu ya? Iya. Dicicil. Itu kan sifat setan. Iya. Bapak lihat coba. Iya. Itu setan nggak? Iya. Nggak ada nggak di Al-Quran tuh? Nggak ada. Maksud Bapak pelihara. Salah satunya apa? Komen. Nggak boleh. Jadi Bapak kalau lihat Facebook, Instagram, Twitter, nggak boleh komen. Kan dia muncul ada di depan mata kita. Udah seizin Allah belum? Udah. Ini kita komen. Gatel tangannya komen. Nggak boleh. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat, ya komennya dihilangin dong. Kecuali kalau nggak punya hajat, ya udah sekomen-komen. Tapi kan rata-rata komentator
komen alias komentator. Ada gak yang rumahnya di Menteng? Nggak ada. Komentator rumahnya di mana? Bojonggede, Tambun, Bekasi, Tangerang. Yang tinggalnya di Menteng siapa coba? Bapak bisa jawab sendiri. Komentator. Ada komentator yang rumahnya di Menteng? Nggak ada. Rata-rata di Bojong, Bekasi. Nah, tadi Pak Haji bilang bahwa yang 5 itu sholat tobatnya itu kan dicicil ya Pak ya. Nah itu apakah nanti itu harus semuanya ke 18-nya itu semuanya Pak? Atau Iya semuanya, nggak boleh ada. harus 5 dulu gitu? Iya. Oh. Pak, kalau Bapak nih sifat 18 anggaplah satu gundah min 1, gelisah min 1, jadi min 2 ya. Murung min 1, jadi 3 min 3. Berarti kalau ada 18 berarti min 18 kan? Bapak sedekah, puasa, zakat, tahajud, anggap aja pahalanya 1000. Bapak ada sifat 18, ada 5, berarti kan min 5. Min 5 kali 1000 berapa? Min 5000. Ibadah Bapak bukan 0, minus 5000. Bapak punya sifat 2, mikir sama komen, berarti min 2. Min 2 kali 1000 berapa? Min 2000. Bukan 0 Pak, min 2000. Jadi selama ini Bapak ibadahnya habis. Kita protes sama Allah, kenapa saya masukin di neraka? Saya ahli sedekah, saya ahli zakat, saya ahli. Kata Allah, jangan banyak bacot. Lu suka komen gak lu kalau di TikTok? Lu suka komen gak lu suka ini? Min 1 ya oke. Lu suka mikir gak? Min 2. Udah, min 2 kali 1000 bro. Min 2000 bos. Kenapa Allah ciptain itu sifat 18? Supaya kalau kita nih nuntut masuk surga, Allah bisa kasih ini nih sifat lo bukan? Iya, masuk lo neraka lo, gak usah banyak bacot lo. Nah makanya kalau bisa mumpung kita hidup, masih hidup, hindarin sifat 18 Pak. Terutama ke siapa? Ke anak. Kita kan bangunin anak kalau sholat subuh, woi bangun woi. Gak boleh. Anak juga kan dia punya profesi sendiri, punya kenyamanan. Jadi gimana dong caranya kalau kita pengen dia supaya sholat subuh? Kita berdoa kepada Allah. Terima kasih Allah, terima kasih putra saya tercinta sekarang udah rajin sholat subuh. Terima kasih Allah. Begitu nanti Allah gerakin hatinya supaya dia sholat subuh.